Halo, kembali dengan Kusuma di sini. Apa kabar teman-teman? Yes, oke, kembali ya. Saya membuat video dari lapangan renon ya, habis lari 3 kali teman-teman. Lalu di depan saya ini adalah Bajra Sandi ya, monumen yang sangat terkenal ya di Bali, dan ini adalah lapangan ya. Jadi lapangan ini cukup besar teman-teman. Oke, hampir setiap hari saya lari-lari di sini teman-teman, karena seperti kata Romo ya, lari sore atau jalan pagi boleh ya, itu adalah olahraga yang paling gampang teman-teman ya. Jadi saya adalah orang yang suka berenang teman-teman ya. Waktu SMA saya ikut porseni gitu ya, mewakili kota Lumajang ya. Saya juara 1 gaya dada, kemudian saya juga cukup bagus di gaya bebas gitu ya. Tetapi di kota Denpasar ini teman-teman, untuk mau berenang itu agak sulit ya. Dulu pernah ada Tirta Kendi, saya setiap hari pergi ke situ berenang selama 1 tahun. Lalu belakangan kolam itu sudah ditutup, kayak dijadikan rumah ya. Hari ini saya akan bercerita tentang jadi seringkali orang berpikir bahwa mereka membutuhkan sesuatu ya, memerlukan sesuatu dalam hidupnya, tetapi sebenarnya yang mereka benar-benar perlukan itu sebenarnya bukan hal itu ya. Nah, saya waktu itu pernah ya teman-teman, sekitar 2 bulan pergi ke sebuah situs ya, yang namanya jodohkristen.com. Dan beberapa hari ini saya juga ada main-main ya ke, artinya bukan main-main nyasar begitu, enggak ya. Jadi karena saya sudah sejak tahun 2000 teman-teman online ya, di internet, jualan online, bisnis online begitu ya. Dan ya banyak hal yang sudah ada di internet gitu ya, yang saya bahkan baru tahu teman-teman. Jadi unik ya, orang sudah online sebegitu lama, tapi tetap saja ya dunia online ini luas sekali. Jadi saya juga tidak mengetahui segalanya teman-teman ya. Saya tidak mengklaim bahwa saya tahu semuanya ya, tapi hampir apa saja yang Anda ingin kuasai gitu ya teman-teman ya, yang Anda ingin pelajari, yang Anda ingin dalami saat ini ya, internet itu sudah bisa memuaskan Anda, yang memberikan cukup banyak gitu ya. Nah, jadi saya merasa bahwa saya ingin mendapatkan pasangan hidup gitu ya. Nah, saya nggak akan ceritakan cerita saya begitu ya, masa lalu saya, atau bagaimana saya bisa berakhir di Jodoh Kristen begitu ya. Nah, itu video yang lain. Nah, yang jelas saya ada di situ dengan tujuan yang jelas gitu ya teman-teman ya. Jadi rupanya juga ada Facebook group ya, di mana Facebook group ini tidak berbayar ya, tetapi isinya tergantung passion Anda apa atau hobi Anda apa gitu. Nah, termasuk jodoh ya, jodoh, ada jodoh Tionghoa gitu kan, jodoh Kristen ya, jodoh yang enggak ada ininya ya, tidak harus Kristen atau tidak harus Tionghoa gitu ya, itu juga ada. Jodoh misalnya jodoh Jawa Barat gitu ya, jodoh Indonesia, jodoh Jakarta gitu kan. Bahkan dari sisi usia ya, jodoh di atas 40 juga ada ya, jodoh yang sudah duda atau janda. Ya, saya tersenyum, tapi sebenarnya ini bukan lelucon ya teman-teman ya. Jadi pada saat saya pergi ke jodohkristen.com, yaitu satu situs, satu aplikasi yang bisa dikatakan cukup tua ya, sudah ada sejak 2007 ya. Dan saya juga sudah tahu situs itu dari tahun 2013 saya tahu ya, 2012. Kemudian 2 tahun yang lalu saya pernah ke sana juga ya. Lalu kemudian sekitar 4-5 bulan yang lalu ya, saya memperpanjang keanggotaan saya selama 2 bulan teman-teman. Nah, kalau Anda memperpanjang keanggotaan Anda selama 2 bulan ya, itu cukup ya. Jadi cuman 50.000 ya. Tetapi kalau Anda ingin yang tidak berbayar ya, Anda bisa cari di Facebook group ya, masuk, Anda search di grup dengan kata kunci misalnya ya, jodoh Kristen misalnya ya, jodoh Muslim ya, atau jodoh aja, jodoh Hindu, jodoh Bali ya, jodoh Tionghoa, jodoh Chinese, apapun ya. Jadi semuanya ada, dan Anda tinggal cari yang grupnya cukup besar gitu ya, mungkin 3.000, ada yang cuma 600 orang gitu ya. Jadi bukan masalah besarnya teman-teman, tetapi apakah grup itu cukup aktif atau tidak. Nah, ketika saya ke jodohkristen.com ya, dengan membayar 50.000 untuk 2 bulan ya, sekitar 4-5 bulan yang lalu, kemudian saya mulai berinteraksi gitu ya. Kita diberi profil gitu ya. Profil itu kita bisa dandani ya, kita bisa menulis ya, menulisi selengkap mungkin ya tentang diri kita.
Nah, tujuannya supaya orang lain ya bisa membaca profil kita, lalu bisa mengambil kesimpulan dengan cepat dan mereka bisa memutuskan ya untuk berkenalan lebih jauh, menyapa Anda, ya ada ruangan chattingnya pribadi sehingga bisa berinteraksi gitu ya. Nah, lalu ada rangkumannya juga. Ya, dari rangkuman itu orang bisa lihat gambar besarnya. Ya, misal usianya berapa ya, kemudian jenis kelamin. Ya, jenis kelamin udah pasti ya. Kemudian fotonya ya bisa dilihat. Kita bisa mengunggah beberapa, mulai dari satu foto sampai sebanyak-banyaknya, nggak masalah ya. Kemudian agama ya bisa dimasukkan juga. Kemudian status ya, apakah status duda meninggal ya, duda cerai, anak ya, punya anak berapa, itu penting ya teman-teman. Jadi hal-hal yang penting-penting itu ditampilkan. Pekerjaan ya, apakah wira swasta, itu bisa dipilih. Lalu kemudian ada esainya ya, esai itu pertanyaan-pertanyaan yang kita harus jawab yang bisa dibaca oleh calon dari pasangan kita tadi ya. Jadi orang-orang itu mereka bisa lihat-lihat, bisa baca-baca dulu sebelum menyapa kita ya. Jadi mulai dari usianya cocok nggak gitu kan, kemudian mau yang sudah menikah atau belum gitu ya, sudah punya anak atau belum, anak berapa ya, mulai dari anak 1, anak 2, anak 4 ya, anak 6 pun ada ya. Kemudian daerahnya di mana ya, sampai ada kilometernya. Kalau Anda misalnya tinggal di Bali ya, Bali Jakarta itu kurang lebih 1000 kilo ya. Jadi kalau Anda dapat pasangan di Jakarta, calon pasangan di Jakarta ya, siap-siap untuk mengarungi lautan dan pegunungan begitu ya, lembah dan bukit ya, sejauh 1000 kilo. Jelas-jelas di situ tertulis 1000 kilo ya. Kalau di Bandung ya berapa kilo, Surabaya berapa kilo gitu ya. Ya tentu saja ya, di saat seperti sekarang ini ya, kemajuan zaman, kemajuan teknologi, kemajuan di dunia aviasi atau penerbangan begitu ya, atau bahkan jalan tol dan seterusnya ya. Tentu saja Jakarta pun nggak ada masalah ya. Mungkin Anda ketemu yang dari Manado juga banyak begitu ya, dari Medan ya nggak masalah ya. Dari Surabaya itu hanya sejauh 1 malam atau 1 travel gitu ya. 1 kali naik travel ya sudah sampai di Surabaya. Jadi masalah jodoh ini selama masih di Indonesia begitu ya. Bahkan ya seandainya kalau Anda ingin ikut dating site ya, situs biro jodoh yang internasional ya, sudah bukan hal aneh ya, orang Medan bisa punya istri atau punya suami orang Rusia ya, kemudian orang Filipin bisa menikah dengan orang Jawa ya, orang Surabaya, orang Probolinggo misalnya bisa dapat orang Amerika misalnya ya. Nah, jadi sebagai orang yang sudah lama di dunia online begitu ya, saya suka marketing, suka jualan. Jadi kemudian saya lakukan riset ya, saya lakukan riset. Sebelum menulis si profil saya lihat-lihat ya profil mereka, karena kita bisa search di situ ya, ada fasilitas searchnya, mau usia berapa sampai usia berapa ya. Tentu saja kalau misalnya usia Anda sudah 45 tahun misalnya, Anda mungkin tidak akan mencari calon pasangan di usia 25 ya, atau di bawah itu gitu. Nah, maka Anda bisa perkecil ya pencarian Anda menjadi misalnya usia 35 sampai usia 45. Kalau Anda pria ya. Kalau Anda wanita mungkin Anda usia 35 ingin 10 tahun di atas Anda ya. Pokoknya di atas Anda, mungkin dari 37 sampai 45 misalnya. Nah, itu semua bisa dicari ya, bisa diperkecil, persempit gitu ya. Zaman sudah sangat-sangat canggih ya. Aplikasi atau situs seperti Google ya, kita mencari informasi apapun, seperti YouTube itu sudah sangat-sangat mengerucut gitu. Nah, dari hasil pencarian saya buka-buka satu-satu profil itu gitu ya. Saya pengen tahu, oh oke, wajahnya seperti ini, kemudian oh statusnya atau sukunya orang apa ya. Ya sebenarnya suku tidak masalah ya teman-teman ya. Seharusnya tidak masalah ya, tidak jadi masalah, tapi itu menarik gitu ya, karena ketahuan kan, oh orang Lombok misalnya, oh orang Bali misalnya gitu kan. Ya tentu saja di jodoh Kristen ya semuanya orang Kristen gitu ya. Oh orang Batak juga banyak gitu kan, orang Medan, orang Manado banyak juga gitu ya. Oh orang Jawa juga ya, oh orang Tionghoa juga banyak juga gitu ya. Nah, jadi dari situ berbeda-beda ya, berbeda-beda, sukunya beda, agamanya beda, agamanya sama ya karena jodoh Kristen ya. Grupnya jodoh Kristen juga gitu ya, Kristen Jakarta ya, Kristen Indonesia gitu kan. Nah, tapi
ada satu yang saya lihat semuanya sama ya. Nah, ini menghemat Anda ya, daripada Anda cari-cari sendiri, saya akan beritahu ya bahwa satu yang sama ya, semua dari orang-orang yang ada di Jodoh Kristen itu ya, mereka mencarinya ya, atau pasangan ideal mereka itu mereka menuliskan satu saja, teman-teman. Ya, bukan kaya, bukan mapan, ya bukan ganteng gitu kan, bukan sehat gitu ya, bukan itu ya. Yang nomor satu yang mereka tuliskan hampir semuanya ya, kalau sehat, ganteng ya, mapan ya, dan lain-lain itu di nomor 2, nomor 3 ya, nomor terakhir gitu ya. Tetapi yang nomor satu yang paling depan adalah mereka carinya itu adalah takut Tuhan ya. Sesuai dengan agamanya ya, agama Kristen ya, takut Tuhan ya. Saya nggak tahu kalau agama lain ya, tetapi kurang lebih di agama lain pun juga sama ya. Karena zaman sekarang ini seperti ini gitu ya, pandemi, kemudian mungkin akan ada resesi ekonomi ya, orang menjadi semakin sadar ya untuk lebih dekat kepada penciptanya gitu ya. Jadi wanita-wanita yang beragama Kristen itu nomor satu yang mereka inginkan ya, pasangan ideal mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, ketika saya datang ke situs itu ya, situs jodohkristen.com itu ya, saya pikir bahwa saya memerlukan pasangan hidup gitu ya, atau paling tidak teman rohani lah begitu ya, teman satu agama begitu ya, atau satu komunitas ya, supaya saya bisa bisa tambah teman begitu ya. Karena kan sebelum kita jadi pasangan begitu ya, tentu saja Anda harus berteman dulu gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan menuliskan tujuannya di situ ya, apakah Anda ingin pasangan hidup atau hanya sekedar teman-teman serohani gitu. Nah, saya pikir saya memerlukan pasangan hidup atau paling tidak teman rohani. Tapi ya begitu saya tahu bahwa target pasar saya gitu ya, atau target market saya adalah mereka satu yang mereka inginkan ya, mereka ingin pria yang takut Tuhan, maka saya langsung tahu ya bahwa sejak hari pertama di Jodoh Kristen, saya langsung karena jualan itu sebenarnya mudah sekali teman-teman. Ya, kita tinggal cek target market kita ini mintanya apa. Ya, dengan cara riset ya, dengan cara bertanya kepada mereka, menempatkan diri kita di sepatu mereka, itu kita bisa langsung tahu kacamata mereka ya, bahwa mereka mencarinya apa. Nah, sebagai seorang pemasar ya, saya akan berusaha memenuhi apa yang mereka cari. Itu jaminan kalau produk kita mau laku, teman-teman. Jadi bukan bikin produk dulu lalu kemudian bingung menciptakan pasar ya, karena menciptakan pasar itu tidak mudah ya, karena kita harus edukasi pasar bahwa mereka butuh produk kita. Tapi kalau kita tahu apa yang mereka inginkan, maka akan sangat mudah untuk membuat produk atau mencari produk yang mereka inginkan, lalu menjual sebanyak-banyaknya kepada mereka. Produknya nggak harus kita yang bikin gitu. Nah, ketika saya ingin mencari pasangan hidup Kristen gitu ya, wanita-wanita Kristen, lalu saya ada di situ, saya tentu saja bertanya apa yang mereka inginkan gitu ya. Dan itu tidak harus bertanya teman-teman, karena sudah ditulis ya di profil mereka, jelas sekali ya, ada pertanyaan pasangan ideal kamu siapa gitu, seperti apa kriterianya, dan mereka menuliskan nomor satu itu takut Tuhan. Nah, di awal saya berpikir bahwa saya butuh pasangan hidup ya, tetapi setelah saya tahu pasangan saya memerlukan ya pria yang takut Tuhan, bahkan itu jauh lebih penting dari apakah sudah menikah atau belum ya, apakah mapan atau tidak, kaya atau enggak ya, sehat atau enggak, kemudian ganteng atau enggak, itu enggak, bukan yang terpenting gitu. Maka saya langsung merubah diri saya, langsung membuat satu goal ya, satu tujuan bahwa saya harus menjadi orang yang takut Tuhan. Sederhana sekali. Jadi apa yang diinginkan oleh target pasar saya, karena saya ingin mendapatkan salah satu dari mereka begitu ya, maka saya tinggal merubah diri saya menjadi orang yang sesuai yang mereka inginkan gitu. Nah, lalu di hari kedua saya mulai langsung ya berubah bentuk gitu ya. Jadi langsung masuk ke kotak telepon ya, keluarnya jadi Superman ya. Jadi Clark Kent langsung jadi Superman. Jadi saya langsung pakai sayap gitu ya, celana dalamnya di luar ya, langsung bajunya merah dan biru ya, langsung bisa terbang gitu ya. Dalam arti di hari kedua saya langsung berdoa ya, langsung di hari itu baca firman ya, langsung ibadah minggu itu ya, walaupun masih online ya zaman-zaman itu.
Kemudian saya langsung keluarin ya dari gudang semua buku-buku rohani saya, langsung mulai saya baca. Kemudian di internet ya ada banyak sekali ya video-video renungan, video-video Kristiani gitu ya, video-video seperti video Romo gitu ya, video Katolik apapun lah ya. Lalu semuanya saya bongkar ya, mulai dari videonya Gilbert Luimondong, Henny Kristianus, Debbie Basjir, Romo Antonius Rajabana, Romo Eko yang sangat lucu ya, kemudian dan banyak sekali ya, Ibu Eli ya yang suaminya selingkuh kemudian punya anak 2 ya dari selingkuhannya itu, dan selingkuhannya itu umurnya 20 tahunan sementara Bu Eli sekarang sudah hampir 50 gitu ya. Waktu itu baru umur 37 ya, selingkuhannya sudah umur selingkuhan suaminya umur 20 sekian ya, tapi puji Tuhan ya sekarang anak dari Bu Eli ini sudah lulusan ya sekolah Alkitab di Amerika, kemudian suaminya juga lulusan sekolah Alkitab juga gitu ya, yang sebentar lagi akan melayani bersama. Jadi ya intinya masalah itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita ya, membuat kita lebih dekat dengan Dia gitu ya. Jadi singkat cerita ya saya berubah bentuk ya sejak hari pertama, dan karena saya terbiasa online gitu ya, saya terbiasa belajar lewat YouTube, cari-cari informasi ya, kemudian buku-buku apa yang saya perlukan, kemudian video-video apa termasuk saat teduh begitu ya, musik ya, pujian penyembahan yang saya perlukan untuk menemani berdoa, kemudian dan lain-lain ya, termasuk Alkitab suara, Alkitab aplikasi gitu ya, semuanya saya pelajari dalam waktu cepat begitu ya, karena dengan fokus larut sepenuhnya begitu ya, belajar dari yang terbaik, kemudian pengulangan dengan jeda ya, akhirnya dalam waktu 1, 2, 3 bulan saya mulai semakin mengerti ya, dan barulah saya semakin sadar bahwa yang awalnya saya pikir saya mencari pasangan ya, ternyata saya bukan membutuhkan pasangan, tetapi saya membutuhkan yang nomor 1 adalah saya butuh Dia ya, saya butuh Tuhan. Nah, ketika saya semakin hidup takut Tuhan, maka apa yang terjadi ya, maka semuanya menjadi semakin baik ya. Saya menjadi semakin mengerti makna hidup saya, tujuan hidup saya jadi semakin mengerti ya, semakin sukacita ya, ada damai sejahtera. Saya bisa merasakan bahwa karakter saya pelan demi hari ya, pelan-pelan mulai berubah ya, saya menjadi lebih sabar ya, menjadi lebih mengerti gitu ya tentang arti kehidupan, tentang apa sih sebenarnya hidup ini begitu ya. Saya jadi lebih damai gitu ya. Kemudian ya ternyata pasangan-pasangan pun diberikan gitu ya, artinya mulai ada sahabat-sahabat. Kemudian ada yang saya bisa bimbing juga ya, karena di situ belum tentu ya mereka benar-benar takut Tuhan. Jadi seringkali mereka juga tidak sungguh-sungguh takut Tuhan. Jadi mereka ingin ya pasangan yang bisa memimpin mereka gitu. Tapi aktualnya ya mereka sendiri benar-benar sangat menginginkan pasangan yang takut Tuhan. Tujuannya bukan hanya untuk pasangan hidup teman-teman, tapi untuk membimbing mereka gitu ya. Karena memang laki-laki ini kan kepala keluarga ya, imam. Jadi wanita-wanita ini sudah jelas ya, jelas mereka benar ya jika mereka memerlukan pasangan yang takut Tuhan. Nah, bukan hanya sebagai pasangan begitu ya, sebagai suami nantinya, tetapi pada saat mereka berteman, mereka ingin bersahabat begitu ya, mereka ingin dituntun, mereka ingin dibimbing. Nah, pelan-pelan saya menemukan orang-orang yang yang berkenalan gitu ya, kemudian menjadi sahabat sekalipun tidak harus menjadi pasangan begitu ya, tetapi saya bisa memimpin mereka, membimbing mereka supaya mereka lebih dekat kepada Tuhan. Dan bahkan belakangan ini dari jiwa-jiwa yang berbeda kepercayaan begitu ya. Kemudian ya saya juga semakin belajar begitu ya, bahwa betapa hidup takut Tuhan ya, ketika kita mengerti benar-benar rahasianya ya, karena saya belajar banyak sekali dari Romo dan dari orang-orang yang lain tentang bagaimana sih skill ya hidup ya, skill hidup itu bagaimana cara berbahagia, bagaimana membuat hidup ini menjadi sederhana ya, kemudian sedikit itu lebih baik, kemudian perfectly imperfect itu benar-benar tidak apa-apa menjadi tidak sempurna begitu ya, selama kita mengizinkan daya ilahi tetap ada di dalam diri kita dan memimpin kita gitu ya.
dalam kepenuhannya, ya, bahwa kita ini perlu menjadi versi terbaik yang kita bisa menjadi. Kita perlu cek kelebihan-kelebihan kita apa, ya. Kemudian kita perlu menemukan untuk apa sih kita diciptakan, gitu ya. Kemudian bagaimana membangun relasi, ya, dengan saudara, dengan keluarga, ya, dengan pasangan. Itu penting sekali, teman-teman. Ya, tentang bagaimana supaya nggak egois, bagaimana membangun hubungan dengan anak, ya, bahkan yang terpenting dengan Tuhan, gitu ya, dengan sesama kita, ya, bagaimana hubungan dengan alam, bagaimana menjadi semua tentang hidup ini, itu saya akhirnya mengerti, teman-teman, dan pelan-pelan saya bisa melihat bahwa ya, sekarang saya yang diperlukan, ya, untuk juga membuat video renungan, gitu ya, juga untuk ambil bagian menjadi co-creator. Ya, co-creator itu mitra Tuhan, ya, untuk membuat konten, gitu ya, untuk membuat mengajarkan, ya, kepada banyak orang di luar sana, tentu saja lewat online sesuai dengan talenta saya, kelebihan saya, ya. Saya bisa menulis, saya buat blog, kemudian saya bisa live setiap hari, gitu ya. Lalu saya juga upload video setiap hari ke YouTube, ya. Nah, untuk kemudian menolong, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang akhirnya saya temukan, begitu ya, mereka bercerai, ada yang menikah sudah 3 kali, ya, kemudian anaknya ikut suami yang pertama, ikut suami yang kedua, begitu ya, dua orang, kemudian suami yang kedua ini punya istri yang ketiga. Wow, ya, penyebab perceraiannya ternyata adalah suaminya yang pertama suka judi, ya, kemudian yang kedua suka selingkuh, gitu ya, terus kemudian suka minum-minum, narkoba, dan seterusnya. Jadi ketika hidup itu tidak kudus, teman-teman, ya, dosa itu ada di dalam keluarga itu, ya, dan si kepala keluarga atau sang suami itu, sang imam itu tidak hidup benar, gitu ya, tidak takut Tuhan, maka keluarga itu akan hancur, ya, seperti yang saya temukan ini, ya. Bagaimana awalnya keluarga itu punya uang cukup, begitu ya, bahkan sangat berbakat, ya, orang ini guru ini, begitu ya, dia bisa ngajarin sesuatu, kemudian dia juga guide, gitu ya, guide itu penerjemah bahasa, begitu ya, kemudian sangat berbakat, ya, mengerti garment dan seterusnya, hidupnya diberkati. Tapi ketika berkeluarga dan suaminya seperti itu, ya, dan tidak berubah, gitu ya, maka keluarga itu berantakan. Lalu dia berpikir bahwa solusinya adalah mencari pasangan yang berbeda, gitu, atau pasangan yang baru. Jadi pasangan yang baru kembali, ya, ketika Tuhan bukan menjadi tuan, ya, di keluarga itu, ya, apalagi sampai punya istri lebih dari satu, dan kemudian jatuh dalam perselingkuhan, dan kemudian obat-obatan dan seterusnya, ya, apalagi sampai perdukunan, begitu ya, menggunakan ilmu-ilmu gaib dan seterusnya, ya, hancurlah kedua kalinya, ya. Dan seringkali orang merasa bahwa kalau gitu saya perlu yang ketiga, gitu, ya. Saya tahu sekarang bahwa apa yang kita pikir kita perlukan ternyata bukan itu, gitu, ya. Tuhan mau yang nomor satu adalah Dia dulu, ya. Ketika saya nurut, ya, mau cari Tuhan, mau takut Tuhan dulu yang nomor satu, maka kemudian yang lain akan ditambahkan, ya. Jadi ada kalimat, ya, di firman Tuhan seperti ini, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, gitu ya, maka yang lain sisanya akan ditambahkan. Nah, itu betul sekali, teman-teman, ya. Jadi ketika saya cari Tuhan nomor satu, baru saya sadari bahwa ya, saya bisa olahraga dengan tenang setiap hari, ya. Saya bisa makan makanan yang sehat, ya, makan tidak banyak-banyak, begitu ya. Saya bisa istirahat yang baik, apapun kelemahan-kelemahan saya, gitu kan, saya bisa serahkan kepada Dia, ya. Saya bukan lagi hamba, ya, hamba dosa, hamba keterikatan apapun, ya, segala kutuk ya, roh-roh yang mengganggu dan seterusnya saya bisa patahkan, saya bisa hancurkan dalam nama Yesus, begitu ya. Dan kemudian saya tinggal hidup benar setiap hari, ya. Seperti kata Romo, di dalam diri saya ada daya ilahi, ada Roh Kudus, ya, yang memimpin saya hari demi hari, ya, hidup dalam kepenuhannya. Kemudian saya jadi tahu kelebihan-kelebihan saya yang saya bisa persembahkan, ya. Saya bisa membuat renungan, menceritakan kebaikan Tuhan setiap hari, ya, dan berlatih setiap hari, begitu ya. Dan saya tahu bahwa
video-video saya, kisah hidup saya, kesaksian saya, ya akan menolong banyak sekali orang di luar sana. Dan saya tahu bahwa Tuhan akan memenuhi apapun yang saya butuhkan gitu ya, apakah pasangan, apakah uang gitu ya. Bahkan saya sekarang sudah tahu bahwa produk apa yang saya harus buat gitu ya. Jadi saya bisa tetap ya melayani di situ, tetap menjadi diri saya yang terbaik di situ sesuai dengan talenta karunia saya. Tapi saya juga tahu bahwa saya akan mendapatkan income dari sana juga. Seperti dikatakan, penginjil hidup dari penginjilan ya. Nah, kenapa saya lakukan itu teman-teman? Karena dikatakan ya, tidak ada yang lebih indah dari kedatangan pembawa kabar baik ya. Jadi kenapa perlu ada orang yang membawa kabar baik? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau tidak ada yang membawa ya kabar baik, bagaimana orang bisa mendengar? Kalau tidak mendengar, maka iman mereka tidak akan timbul. Ya, kalau mereka tidak beriman gitu ya, imannya tidak timbul, maka banyak sekali orang yang berakhir dengan kebinasaan ya. Nah, itulah kenapa diperlukan pewartaan ya. Nah, untuk itulah saya di misi saya ya. Jadi bahkan saya tidak peduli apakah ada orang yang menyukai video saya atau tidak gitu ya, apakah mereka memuji ya, karena yang terpenting adalah bahwa saya melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, dan orang-orang yang tepat akan datang begitu ya. Lewat apa yang saya miliki, Tuhan akan ubahkan ya, Tuhan lipat gandakan. 2 ikan dengan 5 roti itu bisa menyentuh 5.000 orang, seperti kata Romo ya. Jadi cukup kita setia ya, membuat video setiap hari. Itu yang saya bisa lakukan, menceritakan kebaikan Tuhan seperti burung berkicau ya. Tidak peduli ada yang memuji atau bertepuk tangan atau tidak, burung itu berkicau karena sebagai nature-nya ya, sebagai alaminya dia diciptakan untuk berkicau setiap hari memuji penciptanya. Nah, untuk itulah saya membuat renungan setiap hari. Oke, begitu teman-teman ya. Sukses untuk Anda, Tuhan memberkati. Salam dahsyat.